Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik pembelajaran hari ini adalah tentang memahami alat ukur mekanik presisi. Memahami alat ukur mekanik presisi. Alat ukur mekanik presisi merupakan alat ukur yang mempunyai kemampuan mengukur sampai ukuran terkecil sesuai kebutuhan pemakainya. Dalam bidang ilmu teknik pemesinan, alat ukur merupakan salah satu hal utama yang harus dipahami. Proses manufaktur saat ini memproduksi komponen-komponen yang presisi dan sudah diuji dengan alat ukur dengan tingkat ketelitian yang tinggi agar tuntutan dunia industri terpenuhi. Maka ilmu pengetahuan tentang alat ukur mekanik presisi wajib dilakukan oleh orang yang mempunyai keinginan bekerja di bidang pemesinan atau industri manufaktur. Next selanjutnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi benda dengan tingkat ketelitian yang beragam. Pada kenyataannya, jangka sorong lebih teliti daripada mistar ukur. Alat ukur ini memiliki penyebutan yang cukup banyak, diantaranya mistar sorong, mistar geser, seket mat, vernier kaliper. Pada batang ukurnya, jangka sorong memiliki penyajian skala utama dengan mistar ukur. Selain skala utama, jangka sorong juga memiliki skala nonius yang peranannya sangat penting dalam proses pengukuran. Skala nonius inilah yang membedakan tingkat ketelitian jangka sorong. Kelebihan dalam penggunaan jangka sorong yaitu dapat digunakan untuk mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam, kedalaman lubang, tingkat atau step, dan panjang suatu benda. Untuk jenis-jenis jangka sorong, terdapat 3 jenis jangka sorong yang akan dibahas kali ini. Di antaranya adalah jangka sorong analog atau vernier caliper, jangka sorong jam ukur atau dial caliper, dan jangka sorong digital caliper. Berikut gambaran konstruksi jangka sorong secara umum. Yang pertama adalah jangka sorong analog. Yang kedua adalah jangka sorong dial. Yang ketiga adalah jangka sorong digital. Untuk konstruksi dan bagian-bagian utama dari jangka sorong. Yang pertama ini adalah rahang luar atau offset choke. Digunakan untuk mengukur diameter luar, panjang, dan lebar suatu benda. Terdiri atas rahang tetap dan rahang geser. Selanjutnya adalah rahang dalam atau inset choke. Digunakan untuk mengukur diameter dalam atau panjang sisi suatu benda. Terdiri atas rahang tetap dan rahang geser. Selanjutnya adalah pengukur kedalaman atau deep probe. Deep probe digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau langkah dari suatu benda. Yang keempat adalah skala utama dalam milimeter. Skala utama berfungsi untuk menentukan skala ukuran dalam milimeter setiap strip atau garisnya pada satuan SI. Yang kelima adalah skala vernier atau nonius dalam milimeter. Skala nonius berfungsi untuk menunjukkan ukuran tingkat ketelitian suatu benda. Dalam vernier, metrik dibagi ke dalam 10 sampai 50 bagian skala vernier. Yang keenam adalah skala utama atau dalam inci. Skala utama berfungsi untuk menunjukkan skala ukuran dalam inci setiap bagiannya pada sistem imperial. Yang ketujuh adalah skala vernier nonius dalam milimeter. Dalam vernier, skala inci dibagi ke dalam 1/128 inch sampai 0,001 bagian skala vernier. Yang kedelapan adalah thumb screw, digunakan untuk memberikan pegangan untuk menggeser rahang dengan mudah. Selanjutnya adalah pengunci atau lock screw. Digunakan untuk menahan bagian rahang geser yang bergerak ketika pengukuran.
Selanjutnya, fungsi jangka sorong. X1 yaitu mengukur ukuran diameter, luar, panjang, dan lebar. Untuk X2 mengukur ukuran diameter dalam jarak alur. Untuk X3 adalah mengukur kedalaman lubang atau langkah. Untuk X4 yaitu mengukur ukuran tingkat atau langkah. Prinsip kerja dan tingkat ketelitian jangka sorong. Jangka sorong ketelitian 0,02 untuk menghitung tingkat ketelitian dapat rumus berikut ini. Ini adalah rumus TK sama dengan ukuran terkecil skala utama dibagi jumlah strip skala nonius. Maka TK diketemukan 1/50 yaitu 0,02 mm. Jadi tingkat ketelitian atau TK jangka sorong adalah 0,02 mm. Jangka sorong ketelitian 0,05. Selanjutnya, jangka sorong ketelitian 1/128 inci. Kemudian, cara menghitung ketelitian 1/128. Jangka sorong 0,001 inci. Dan mikrometer. Kali ini kita akan membahas mikrometer, alat ukur yang mempunyai ketelitian lebih tinggi daripada Mr. Input. Umumnya mempunyai tingkat ketelitian sebesar 0,01 mm. Terdapat juga jenis khusus yang mempunyai tingkat ketelitian sebesar 0,005 mm, 0,002 mm, 0,001 mm, dan bahkan 0,0005 mm. Khusus pada tingkat ketelitian 0,0005 dibantu dengan skala nonius. Mikrometer memang dirancang untuk pemakaian praktis yang sering dimanfaatkan oleh operator mesin perkakas dalam rangka pembuatan beragam komponen yang dibuat berdasarkan acuan toleransi geometrik dengan tingkat kualitas sedang sampai menengah. Jadi, ketelitian sebesar 0,001 mm dianggap sesuai karena semakin teliti, alat ukur memerlukan kesamaan yang tinggi saat pengukuran dilangsungkan. Berikut akan dijelaskan beberapa jenis-jenis jangka mikrometer. Ada mikrometer kedalaman, ada mikrometer dalam, ada mikrometer luar. Selanjutnya adalah konstruksi dan bagian-bagian utama mikrometer. Yang pertama adalah bingkai yang berbentuk C, terbuat dari bahan logam yang tahan panas, serta dibuat agak tebal dan kuat. Tujuannya adalah untuk meminimalkan peregangan dan pengarutan yang mengganggu pengukuran. Yang kedua adalah landasan atau anvil. Landasan ini berfungsi sebagai penahan ketika benda diletakkan di antara anvil dan spindle. Yang ketiga adalah poros gerak atau spindle. Spindle atau poros gerak adalah merupakan sebuah silinder yang bisa digerakkan secara maju dan mundur, menjauh dan menuju anvil. Yang keempat adalah pengunci atau lock nut. Pengunci ini berfungsi sebagai penahan spindle agar tidak bergerak ketika mengukur benda. Yang kelima adalah slip, merupakan batang logam tempat di mana skala utama berada. Yang keenam adalah timbel, yaitu batang logam yang dapat diputar dan ukurannya lebih besar dari slip serta merupakan tempat di mana skala nonius atau skala putar berada. Selanjutnya adalah ratchet. Untuk poros gerak, ujung dari spindle. Fungsi mikrometer. Mikrometer berfungsi untuk mengukur diameter, ketebalan, dan panjang benda-benda, kawat, lempeng baja, alumini, dan sebagainya.
pada mikrometer ketelitian 0,01. Nah, jarak setiap strip di atas garis horizontal sleeve adalah 1 mm. Jarak tiap strip di bawah garis adalah 0,5 mm. Pada skala non-nihil skala besar terdapat 50 strip, maka tiap strip nilainya 0,5 per 50. Totalnya 0,01 mm. Sehingga setiap tumble diputar satu kali, spindle akan bergerak 0,01 mm. Hasil pengukuran pada mikrometer adalah jumlah pembacaan ketiga skala tersebut. Mikrometer ketelitian 0,001 mm. Ini jarak setiap strip adalah 0,5 mm. Dan pada skala non-nihil, total nilainya 0,01 mm. Untuk ketelitian 0,001 memiliki 10 bagian garis mendatar sehingga jarak garisnya 0,01 per 10 dan totalnya adalah 0,001 mm. Hasil pengukuran pada mikrometer adalah jumlah pembacaan ketiga skala tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.